Oke kawan-kawan, ketemu lagi dengan saya di channel ini ya. Semoga sehat selalu dan sukses buat Anda. Jadi kali ini saya akan membagikan atau share sedikit pengetahuan ya tentang spare part. Jadi untuk tukang servis itu ya, dia selalu siaga untuk stok apa yang sudah hampir habis itu harus dibeli lagi ya. Dan kebetulan ini saya tertarik dengan salah satu toko online yang menjual barang-barang elektronik, spare partnya itu miring ya, harganya cukup miring dari yang lain, dan saya penasaran dan ingin nyoba. Jadi kita lihat saja seperti apa isinya ya. Ini ada beberapa komponen, dan nanti saya juga kasih detail ya tentang saklar khususnya, karena saklar di elektronik itu sangat banyak sekali ya macamnya, tipenya, dan fungsinya itu banyak sekali. Jadi ini ada isolasi juga ya. Isolasi saya yang untuk listrik ini sudah mulai habis. Jadi ini isolasi khusus ya untuk kelistrikan. Dia tahan panas sampai 800 volt ya, 800 volt, dan dia mampu sampai 80 derajat Celcius. Kemudian ini juga ada lem bakar ya, lem bakar juga mau habis. Jadi ini murah-murah ya kawan-kawan. Dan ini untuk jack TV ya, jack TV yang model L untuk antenanya ya, untuk colokan antena. Dan ini tergolong murah ya kawan-kawan dari toko yang lain. Saya ingin nyoba saja. Dan ini juga kebetulan untuk klem ya, ini klem untuk pipa ataupun selang air ya. Itu biasanya untuk kita pribadi, tetapi juga berfungsi ya untuk elektronik sewaktu-waktu. Dan yang ini skon ya, skon tipe female ya, kebetulan juga mau habis, ada beberapa saja. Dan ini saya juga tertarik ya saklar ini, karena harganya murah sekali, hanya Rp650 kawan-kawan. Rp650 satu bijinya ini. Dan ini hanya untuk arus DC ya. Perlu kita ingat untuk saklar itu ada macam-macam. Nah kalau ini agak bagus ya, harganya sekitar 3.000. Ini bisa dipakai untuk arus AC, untuk arus AC yang lumayan tinggi, maupun ampernya juga ya, bisa yang agak tinggi. Jadi untuk saklar itu harus dipilih-pilih juga ya kawan-kawan. Itu beda-beda untuk fungsinya. Ada untuk DC, ada untuk AC. Itu jangan sembarangan ya, karena dia ada karakter sendiri-sendiri, daya tahannya sampai mana, baik arus maupun tegangannya. Dan ini juga semacam adaptor ya, atau charger untuk senter kecil. Ini hanya 5 volt dan fisiknya sangat kecil ya kawan-kawan. Ini harganya cuma 7.000 ya, 7.000-an. Dan ampernya juga kecil ya, hanya setengah ampere. Dan itu sengaja saya pilih, cuma coba-coba saja, iseng saja. Nanti saya akan bongkar isinya, dan saya coba seberapa tahan dia untuk menyalakan alat ya. Jadi dia 5 volt setengah ampere saja. Dan ini juga ada LED indikatornya ya. Oke, ini nyala. Mudah-mudahan ini berkualitas ya, tetapi kita tidak bisa berharap kualitas yang bagus ya, karena dari segi harga sudah beda ya, sudah beda, miring, harganya miring sekali dari yang lain. Artinya kita sudah paham ya apa yang kita beli itu. Dan saya rasa juga bijak ya menggunakannya untuk elektronik. Dan ini lampu LED ya, ada yang merah dan yang kuning ini juga mulai habis stok saya. Jadi ini per 10 biji ya, 10 pieces itu cuma 1.500. Dan ini untuk setrika LED-nya, dia sudah ada resistornya, jadi bisa langsung dipasang ke arus AC ya. Ke arus AC ini bisa langsung pasang, tinggal kita jumper ke kabelnya sembarang saja, baik yang pasang maupun netral itu bisa dipasang. Kecuali yang ini ya, ini untuk DC, arus DC. Ini jika ingin ke AC bisa saja, tetapi harus dipakai resistor lagi ya, harus memakai resistor seperti ini. Dari mulai 180.000 ohm sampai 200 lebih itu bisa menyalakan lampu LED ya.
Nah, ini 220 ohm, sorry 220.000 ohm ya. Nah, yang ini 180.000 ohm. Ini agak terang ya. Semakin kecil resistansinya dia akan semakin terang, tetapi dia ada rengnya ya, karena kalau di luar rengnya itu bisa kebakar ya, akan putus. Jadi 180 200.000 itu bisa ya dipakai untuk lampu LED. Nah, jadi ini beberapa saklar ya kawan-kawan. Saklar banyak sekali macamnya, kita akan bahas sedikit ya. Jadi ini tipenya adalah tipe saklar push button ya. Push button artinya jika kita tekan itu dia akan nyambung, jika kita lepas dia akan putus. Jadi dia tidak bertahan ya. Beda seperti yang tadi ya. Dan ini tipe rocker ya. Ini sama seperti push button, cuma dia kiri kanan ya. Nah, jadi dia beda-beda. Nah, kalau yang merah tadi itu on off ya, on off. Ketika kita klik maka dia akan langsung nempel ya. Jadi seperti itu kawan-kawan. Oke, jadi ini ada beberapa lagi ya. Dan ini saklar canggih ya. Ini saklar canggih, bisa di mobil mewah, di panel-panel pesawat seperti ini ya kawan-kawan. Ini kakinya ada 6 kaki dan itu ada lampunya juga, lampu LED-nya. Dan ini bukan saklar ya, ini cuma pendukungnya saja, yaitu ini untuk sambungannya ya, sambungan saklar untuk menekan saja. Nah, kalau ini sistem toggle ya kawan-kawan, ini adalah saklar sistem toggle. Dia ada 6 kaki, jadi ada 2 jalur ya, kiri kanan. Ini bisa dipakai. Dan ini biasanya untuk arus tinggi ya, arus tinggi seperti speaker aktif yang besar-besar ribuan watt itu bisa ya menggunakan tipe toggle ini. Nah, kalau yang ini adalah joystick ya kawan-kawan. Ini semacam joystick atau navigasi. Dia bisa ke utara, selatan, barat maupun timur ya. Jadi ada 4 penjuru. Dia mempunyai 4 kaki dan ini ada lapisan karetnya yang sangat berkualitas. Ini biasanya untuk alat-alat berat ya kawan-kawan. Alat berat atau helikopter itu ada ya seperti ini. Jadi ini adalah semacam joystick ya atau navigasi. Seperti ini ya kawan-kawan. Ini canggih sekali, mantap. Dan kebetulan saya tidak ada yang tipe magnet ya. Saklar itu ada juga yang tipe magnet. Dia berfungsi itu untuk kemiringan ya atau gerakan. Jadi magnetnya akan menggerakkan saklarnya. Dan ini saklar jadul ya kawan-kawan. Ini tipe geser. Ini biasanya di radio-radio jadul dulu banyak seperti ini. Nah, jadi ini juga saklar juga ya, tapi dia saklar geser yang lebih lembut ya, lebih lembut. Ini bisa digunakan untuk arus-arus kecil saja, DC, bukan AC ya. Tidak boleh dipakai untuk AC atau arus PLN, itu tidak boleh. Jadi kita harus bijak ya dalam menggunakan saklar, itu banyak sekali macamnya. Jadi untuk saklar yang rusak itu biasanya ada di platnya ya. Platnya itu berubah posisi dari asalnya, jadi dia terlepas ya. Dan itu ada kaki pinnya, jadi dia tidak menyentuh lagi. Serta dia ada juga pegasnya ya atau pernya semacam ini. Jadi saklar itu kalau rusak itu susah diperbaiki ya kawan-kawan, sebaiknya diganti yang baru saja. Nah, yang ini tipe putar ya, tipe putar saklar seperti ini. Seperti apa ya sistem kerjanya, kita bongkar saja. Jadi ini adalah saklar sistem putar. Nah, jadi kita bongkar saja seperti apa agar lebih mengenalnya. Nah, jadi seperti ini ya kawan-kawan. Sistem putar itu dia ada beberapa jalur ya.
Jadi plat penghubungnya itu ketika diputar maka dia akan nyambung ya. Itu fungsinya untuk mengaktifkan beberapa jalur yang berbeda. Jadi dia sistem putar. Itu bisa di lampu-lampu emergency ya, atau lampu-lampu semacam lampu sorot, itu bisa untuk menggunakan ini ya, sistem putar ini. Jadi seperti itulah kawan-kawan, banyak sekali sistem saklar itu. Mungkin ada yang ketinggalan ya. Kalau kawan-kawan punya pengalaman lebih ya, bisa komen saklar yang aneh-aneh gitu, silahkan di komen. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video berikutnya. 3, 2, 1. Nah, kita bikinkan saklarnya saja lagi ya. Saklarnya nanti ikut di sini. Dan seperti apa akurasinya ya. Karena itu penting, nanti jika akurasinya itu tidak bagus maka bisa merusak alat kita ya, yang harusnya 120